Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gebitalion Sindia dengan NIM 2280200068 kelas B angkatan 2020 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan alat peraga khususnya pada materi suhu dari analisis 7 jurnal, yaitu 5 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika sekolah yang diampu oleh Ibu Dina Rahmi Darman, MPD. Sebelum kita membahas analisis dari 7 jurnal, sebaiknya kita mengetahui apa itu suhu. Suhu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu juga dapat didefinisikan sebagai suatu besaran fisika yang dimiliki bersama antara dua benda atau lebih yang berada dalam kesetimbangan termal. Untuk menjadikan belajar mengenai materi suhu lebih menarik, efektif, efisien, juga memotivasi siswa dalam belajar, maka diperlukanlah media belajar berupa alat peraga. Lalu apa ya yang dimaksud dengan alat peraga itu sendiri? Alat peraga adalah benda nyata yang dirancang, dibuat, dihimpun, maupun disusun untuk membantu dalam memahami konsep-konsep pada suatu materi pembelajaran sehingga dapat menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Nah, jika sudah mengetahui pengertian suhu dan fungsi alat peraga, mari kita lanjutkan dengan membahas analisis 7 jurnal. Jurnal pertama dengan judul In Pixel Temperature Sensors with an accuracy of plus-minus 0.25 degrees Celsius, a 3 sigma variation of plus-minus 0.7 degrees Celsius in the spatial domain and a 3 sigma variation of plus-minus 1 degree Celsius in the temporal domain, by Asel Abarca and Albert Huizen in the Journal of Micromachines, Volume 11 number 7 in 2020. Pada jurnal ini, Asel Abarca dan Albert Huizen sebelumnya sudah melakukan eksperimen yang sama dengan menggunakan dua jenis sensor, yaitu sensor suhu berbasis PGT dan sensor suhu berbasis NMOS. Namun kali ini mereka melakukan kembali dengan kelebihan peningkatan keakuratan sensor suhu tersebut, di mana sensor suhu berbasis PGT menunjukkan keakuratan kurang lebih 0,25 derajat Celcius dan suhu berbasis NMOS menunjukkan keakuratan kurang lebih 0,45 derajat Celcius. Adapun kekurangan dalam pengembangan sensor suhu ini adalah tidak terdapat gambar alat jadi yang sudah dikembangkan oleh penulis, melainkan hanya dalam bentuk skemanya saja. Dapat kita lihat pada gambar A merupakan skema sensor suhu berbasis PGT dan gambar B merupakan skema sensor suhu berbasis NMOS. Selanjutnya, pada jurnal kedua dengan judul Inovasi Alat Peraga Belkonsu dalam Pembelajaran Suhu dan Perubahannya di SMP Negeri 2 Blora oleh Purwanti Indra Cahyani pada Jurnal Riset Pedagogik Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017. Alat peraga yang dikembangkan adalah alat yang terbuat dari kayu dengan panjang 50 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 115 cm, yang di dalamnya terdapat skala termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, di mana alat peraga ini diberi nama Belkonsu. Belkonsu mempunyai kelebihan diantaranya mudah dibuat, mudah diduplikasi, murah dan aman, serta dapat mengkonversi skala suhu dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap ilmiah pada materi suhu dan perubahannya. Hal ini terlihat dari hasil nilai ulangan harian meningkat dari rata-rata 68,8 menjadi 88,45. Unjuk keterampilan dari 76,8% menjadi 92,93%, dan penilaian sikap dari 70,71% menjadi 95,96%. Adapun kekurangannya, tidak dipaparkan cara pembuatan alatnya atau Belkonsunya. Kita lanjut ke jurnal ketiga dengan judul Pengembangan Termometer Gas sebagai Alat Peraga Pembelajaran Pokok Bahasan Skala Suhu Mutlak oleh Tugio Aminoto, Rahmadani, dan Edi Yuversa pada Jurnal Pendidikan Fisika Volume 4 Nomor 2 Tahun 2019. Produk yang dihasilkan pada jurnal ini adalah alat peraga termometer gas, dengan tujuan dibuatnya adalah untuk memudahkan memahami konsep pendefinisian suhu mutlak termometer gas dan karena tidak mudahnya menemukan alat ini di pasaran.
Hasil pengembangan alat termometer gas oleh penulis menunjukkan adanya kelebihan, yaitu bisa dikalibrasi, panjang skala termometernya dibuat hingga 100 cm, sehingga dapat digunakan pada suhu yang lebih tinggi, dan alat diberi alas dari kayu dan beroda sehingga mudah untuk dipindahkan. Namun alat ini juga memiliki kekurangan, yaitu jika ada kebocoran gas, kebocoran panas pada pipa kaca, dan belum menggunakan gas yang mendekati sifat ideal, yaitu gas helium, maka tidak akan diperolehnya hasil ukuran yang sama dengan nilai standar internasional. Masuk pada jurnal yang keempat, yaitu membahas tentang perancangan alat peraga kolektor surya pemanas air guna menjelaskan suhu dan kalor pada kelas 10 SMA Muhammadiyah Purworejo oleh Riki Purnama, Eko Setyadi Kurniawan, dan Asari pada jurnal Radiasi Volume 6 nomor 1 April tahun 2015. Penelitian yang dilakukan penulis menghasilkan alat peraga kolektor surya dengan kelebihannya layak digunakan pada proses pembelajaran fisika. Hal ini dibuktikan dengan persentase dari angket respon peserta didik dan pendidik terhadap kolektor surya memperoleh nilai rata 81,25%. Dengan kekurangan alat tersebut adalah lamanya pembuatan alat kurang lebih selama 2 minggu. Lanjut jurnal kelima, yaitu pengembangan alat pirolisis sampah plastik sebagai media belajar berbasis lingkungan pada materi suhu dan kalor di SMP Kabupaten Musirawas oleh Wahyu Arini dan Endang Lovisia pada jurnal Perspektif Pendidikan volume 14 nomor 1 tahun 2020. Alat pirolisis sampah plastik ini dapat digunakan sebagai media belajar pada materi suhu juga kalor karena alat peraga ini mempengaruhi suhu yang tergantung pada laju pemanasan, sehingga alat pirolisis sampah plastik dapat dikembangkan sebagai media belajar fisika khususnya dalam memahami materi suhu dan kalor. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, alat pirolisis sampah plastik ternyata layak digunakan sebagai media pembelajaran fisika. Hal ini dibuktikan dari hasil respon siswa dan guru sebesar 89,75% dan hasil uji validasi dari ahli media alat pirolisis sebesar 90%. Adapun kekurangannya, alat ini cukup besar sehingga tidak mudah untuk dipindahkan. Lanjut jurnal ke-6 dengan judul Kontrol Suhu Berbasis Arduino dengan Interface MATLAB sebagai Alat Bantu Praktikum Fisika Dasar oleh Umi Pratiwi pada Jurnal Pendidikan Surya Edukasi Volume 2 nomor 2 tahun 2016. Arduino dimanfaatkan untuk membuat alat pengukur suhu digital di mana hasil pengukurannya akan ditampilkan melalui layar LCD berukuran 16x2. Uji kelayakan alat peraga ini menghasilkan kelebihan dalam memberikan kemudahan pengukuran suhu dan mudah digunakan. Adapun kekurangannya, pengemasan alat kurang menarik karena masih terlihat kabel dan perangkat elektronikanya. Terakhir, kita masuk pada analisis jurnal ke-7 dengan judul Complexity and Challenges in Non-Contact High Temperature Measurements in Microwave Assisted Catalytic Reactors by Lilith S. Gengert et al. In INEC Research Journal, Volume 56, Number 45, 2017. Dalam penelitian jurnal ini, gelombang mikro dirancang khusus yang digunakan untuk memfokuskan medan gelombang mikro pada katalis dan memantau suhunya dalam mode 2 dimensi dengan menggunakan kamera thermal. Adapun kelebihan pengembangan alat yang dibuat adalah sangat memungkinkan untuk pengukuran suhu tinggi secara real time 300 sampai 1000 derajat Celcius, sedangkan kekurangannya alat tidak dapat dibuat dengan mudah dan penggunaan kamera thermal saja tidak menjamin perekaman suhu dengan benar. Dari pengembangan alat peraga suhu yang sudah saya jelaskan, saya termotivasi untuk mengembangkan alat peraga suhu digital dengan kelebihan yang dapat dihasilkan adalah mudah digunakan karena untuk mengaktifkan alat ini hanya menekan tombol sehingga langsung bekerja, lalu mudah dipindahkan karena alat tidak besar juga tidak kecil, serta mudah dalam pembacaan skala suhu karena hasil pengukurannya akan ditampilkan melalui layar LCD. Kemudian dapat mengkonversi skala suhu dalam derajat Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin secara langsung. Dan alat ini dapat dikalibrasi sehingga kita dapat mengecek keakuratan nilai ukurnya. Namun di samping beberapa kelebihan yang telah disebutkan, alat ini masih berbentuk desain gambar dan belum dilakukan uji coba kelayakan alat, sehingga alat ini belum bisa ditentukan apakah layak atau tidak layak digunakan dalam pembelajaran fisika khususnya pada materi suhu.
Berikut beberapa sumber yang dijadikan dari analisis ketujuh jurnal tadi. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like. Jika kamu ingin bertanya, silahkan cantumkan pada kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk menantikan video-videoku selanjutnya. Terima kasih.